Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Desa Putu Martanadi dengan NIM 2113041010 dari kelas 2A Pendidikan Biologi. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan mengenai perbandingan silabus dan RPP pada kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP, kurikulum 2013 dan juga kurikulum Merdeka Belajar. Nah, langsung saja pada video yang pertama, yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Nah, berikut adalah silabus dari kurikulum tingkat satuan pendidikan atau silabus KTSP. Nah, yang pertama adalah bagian ini merupakan kepala silabus yang terdapat komponen sekolah atau nama sekolah, mata pelajaran, kemudian kelas atau semester, kemudian standar kompetensi dan juga alokasi waktu. Nah, pada tabel merupakan bagian-bagian yang terdapat pada silabus KTSP, yakni terdapat kompetensi dasar, kemudian materi pembelajaran, juga terdapat alokasi waktu, sumber dan juga rincian mengenai sumber belajar dan lain-lain. Nah, berikut adalah lanjutan dari silabus KTSP. Pada bagian bawah juga terdapat tanda tangan dari kepala sekolah dan juga guru mata pelajaran. Nah, pada kurikulum KTSP ini silabusnya menggunakan standar kompetensi. Jadi akan berbeda dengan kurikulum 2013 yang menggunakan kompetensi inti. Nah, selanjutnya RPP KTSP. Nah, rencana pelaksanaan pembelajaran pada kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP ini juga menggunakan standar kompetensi. Jadi terdapat nama sekolah, mata pelajaran, kelas atau semester, pertemuan ke, alokasi waktu, kompetensi dasar dan juga tujuan. Nah, terdapat juga bagian-bagian mengenai indikator pencapaian kompetensi, materi ajar, materi pembelajaran, dan juga langkah-langkah pembelajaran. Nah, pada kegiatan pembelajaran itu juga dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kegiatan awal, kegiatan akhir, atau kegiatan inti, dan juga kegiatan akhir. Nah, pada kegiatan inti itu dibagi menjadi 3 proses, yaitu eksplorasi, kemudian elaborasi, dan konfirmasi. Nah, juga terdapat alat dan bahan sumber belajar dan juga penilaian. Dan pada bagian akhirnya terdapat mengenai tanda tangan dari kepala sekolah dan juga guru mata pelajaran. Nah, selanjutnya kita beralih ke kurikulum 2013. Nah, pada kurikulum 2013 berikut adalah silabus dari kurikulum 2013. Pada bagian atasnya terdapat kelas dan juga alokasi waktu. Nah, perbedaan dari kurikulum KTSP itu seperti yang saya jelaskan tadi, pada silabus kurikulum 2013 dan RPP-nya juga dapat kompetensi inti. Nah, di mana pada kurikulum tingkat satuan pendidikan kompetensi inti ini diganti menjadi standar kompetensi, dan pada kurikulum 2013 menggunakan kompetensi inti. Nah, pada silabus terdapat juga kompetensi dasar, materi pembelajaran, dan juga kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Nah, dari kegiatan pembelajaran ini juga dibagi menjadi beberapa kegiatan, dan pada kurikulum KTSP pada bagian RPP. Nah, ini adalah RPP dari kurikulum 2013, di mana terdapat nama sekolah, mata pelajaran, kelas atau semester, materi pokok, dan juga alokasi waktu. Nah, perbedaannya itu pada bagian atas ini tidak terdapat pertemuan ke yang ada pada kurikulum KTSP. Nah, di RPP kurikulum 2013 juga menggunakan kompetensi inti, sama seperti silabusnya. Nah, kemudian pada kurikulum 2013 juga dirincikan atau dijelaskan secara terperinci mengenai tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran,
kemudian sumber belajar, dan juga langkah-langkah pembelajarannya. Jadi pada kurikulum 2013 bagian-bagiannya lebih terperinci daripada kurikulum KTSP. Nah, pada bagian kegiatan pembelajaran atau langkah-langkah pembelajaran juga sama, terdapat kegiatan awal, kegiatan inti, dan juga kegiatan akhir atau kegiatan penutupnya. Nah, namun pada kurikulum 2013 ini menggunakan 5 proses, yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasikan, dan juga mengkomunikasikan. Berbeda dengan kurikulum KTSP yang hanya menggunakan 3 proses pembelajaran, yaitu eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Nah, kemudian selanjutnya adalah bagian penilaian, juga dijelaskan lebih rinci pada kurikulum 2013 ini, di mana pada kurikulum 2013 menggunakan 3 penilaian, yaitu penilaian sikap spiritual, kemudian penilaian pengetahuan, dan juga penilaian mengenai keterampilan. Pada kurikulum KTSP hanya menggunakan penilaian pengetahuan saja. Nah, kemudian juga terdapat mengenai pembelajaran remedial dan pengayaan pada kurikulum 2013. Nah, selanjutnya adalah kurikulum Merdeka Belajar. Kurikulum ini adalah contoh silabus dari kurikulum Merdeka di tingkat SD dengan mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, pada silabus ini adalah silabus tematik, atau dapat dikatakan bahwa dalam silabus ini terdapat 2 mata pelajaran, yaitu bahasa Indonesia dan PPKN dalam satu tema. Jadi itu juga perbedaan dari 2 kurikulum lainnya, yaitu pada kurikulum Merdeka Belajar menggunakan tema yang menggabungkan mata pelajaran. Nah, kemudian elemen pada kurikulum Merdeka itu terdapat kegiatan menyimak, membaca, dan memirsa, kemudian berbicara dan mempresentasikan, dan juga menulis. Kemudian penilaiannya juga sama seperti kurikulum 2013, yakni penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan juga penilaian keterampilan. Nah, selanjutnya adalah contoh RPP dari kurikulum Merdeka tingkat SD. Jadi sama seperti kurikulum lainnya, terdapat nama sekolah atau satuan pendidikan, kemudian kelas atau semester, kemudian terdapat tema, ini yang berbeda dari 2 kurikulum lainnya, kemudian alokasi waktu. Nah, dijelaskan juga mengenai tujuan pembelajaran dan juga kegiatan pembelajaran, di mana seperti 2 kurikulum lainnya itu terdapat persamaan, yakni terdapat kegiatan pembelajaran pendahuluan atau kegiatan pembelajaran awal, kemudian terdapat kegiatan inti, dan yang terakhir adalah terdapat kegiatan akhir, dan juga jelaskan mengenai sistem penilaiannya. Nah, cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan pada video ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun ucapan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.